Selamat pagi Mas Idot, perkenalkan nama saya Sabrina Gasela Gaisani dari Universitas UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mempertanyakan pertanyaan mengenai perubahan media digital terhadap jurnalistik kontemporer. Pertama-tama bisa diperkenalkan dulu biodata Mas Idot sendiri. Oke, saya Dwi Ari Prastianto, nama aslinya, cuman biasa dipanggil Idot. Saya di CNN Indonesia. Sehari-hari saya jadi fotojurnalis. Fotojurnalis itu kalau di TV nasional lain kayak kameramen lah. Cuman kalau fotojurnalis itu dia punya kewajiban nggak cuma ngambil gambar aja, cuman sampai ngedit berita itu sampai selesai gitu. Kira-kira sudah berapa lama kerja di CNN, Mas? Di CNN saya 6 tahun lah ini masuk. Terus sebelumnya dari tahun 2004. Berarti berapa tahun kalau sampai sekarang? 2004, 2001. Lebih dari 10 sih. Ya, pokoknya segitulah. Udah lama lah. Ya belasan tahun lah ya, gitu. Okay. Lanjut di sini kan perkembangan media digital saat ini udah sangat berkembang banget nih, Mas. Terus pasti sangat berdampak banget bagi masyarakat, khususnya di aspek kemudahan akses yang diberikan oleh teknologinya. Terus tapi kan akses yang diberikan ini banyak orang-orang yang mempersalahgunakan. Contohnya kayak penyebaran hoaks oleh warga yang bisa disebutkan sebagai citizen journalism. Nah, terutama di daerah-daerah yang minim teknologi. Nah, menurut pendapat Mas Idot sebagai jurnalis, itu gimana, Mas? Zaman dulu kalau kita mau tarik ke belakang ya, orang kalau mau jadi wartawan itu kita ada pelatihan gitu. Bagaimana menulis berita yang benar, tidak menyesatkan kayak gitu. Lalu dipublish gitu. Zaman sekarang orang asal ambil gambar tanpa dia tahu cara menulis yang benar, asal dia publish, jadinya hoax itu tadi kan, atau berita yang menyesatkan. Nah, tantangan sekarang ini ya, orang teknologi semakin maju, gampang sekali ngambil gambar, gampang sekali upload berita gitu. Tapi yang harus dicermati lagi adalah bagaimana membuat berita yang benar, bukan berita hoax yang menyesatkan. Nah, poin pentingnya adalah kalaupun ada citizen journalism, menurut saya itu suatu hal yang bagus. Namun, ketika akan diunggah ke hal yang bisa gampang dikonsumsi publik ya, kayak misalnya sosmed ya, itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan sekarang kayak misalnya kita mau nyebar sesuatu yang tidak benar, itu juga sudah ada pasalnya di Undang-Undang ITE kan. Nah, makanya untuk mengimbanginya ya harus banyak-banyak pelatihan sih, kayak misalnya pelatihan bagaimana sih memproduksi produk berita ya, dalam hari ini yang benar, tidak menyesatkan ya. Satu, harus akurat, yang kedua kalau berita ya harus balance, yang ketiga harus clear gitu. Kayak gitu. Berarti jadi nggak seenaknya aja main di upload di sosial media ya, Mas? Betul. Okay. Jadi buat perkembangan saat ini kan banyak banget masyarakat yang mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi utama gitu ya, Mas ya. Kalau menurut Mas sendiri sebagai jurnalis, ada nggak tantangan tersendiri? Ya, tantangannya itu sekarang gini, hampir semua orang itu punya sosmed, dan dikit-dikit rekam upload viral, dikit-dikit rekam upload viral. Nah, kadang bagi jurnalis itu malah cari berita apa sih yang lagi tren sekarang di sosial media gitu kan, karena berita itu kan nggak melulu yang serius-serius ya, tapi ada juga yang misalnya yang lagi ngetren nih apa sekarang, kayak misalnya zaman dulu awal-awal pandemi lagi ngetrennya dalgona gitu kan. Nah, itu kan secara konten itu kalau dalam kata anak sekarang receh lah kayak gitu ya, tapi secara value menurut aku dengan adanya sosmed yang seperti itu justru malah jadi bahan berita yang menarik gitu loh. Oh, ternyata untuk stress release orang-orang ketika pandemi itu ada dalgona, dan itu bisa kita jadikan bahan liputan gitu. Jadi nggak melulu terus adanya sosmed itu jadi ancaman bagi pekerjaan jurnalis ya. Tinggal kejelian jurnalis itu mengolah suatu isu yang sedang populer. Bahkan di CNN sendiri tempat saya kerja itu ada bagian yang
ngurusin itu. Apa nih sekarang yang lagi tren, dan itu biasanya kalau untuk anak-anak online jadi clickbait gitu, karena kan sekarang kan jadi viral, misalnya kayak yang dulu polisi minta bawang gitu kan, itu viral tuh, akhirnya itu beritanya viralnya di media sosial tentang itu videonya. Nah, tapi tugas kita sebagai jurnalis ya, karena kita punya akses ke Kapolri, tanyain ke Kapolrinya gitu. Nah, kalau citizen journalism kan nggak mungkin tuh warga masyarakat, ngapain lu datang ke Mabes Polri gitu kan. Nah, kita punya akses ke situ. Kita tanya, Pak, pendapat Bapak kayak gini seperti apa? Pak Listio sebagai Kapolri bilang, anggotanya sudah saya tindak dengan tegas. Nah, seperti itu tugas kita sebagai jurnalis itu, memberi sesuatu yang balancing juga gitu terhadap suatu isu. Jadi jangan terus ada polisi yang minta bawang misalnya seperti itu. Namun tindakannya apa? Kalau cuma sekedar polisi minta bawang ya sudah, hampir sama lah, preman juga bisa semuanya malaknya. Cuman tugas kita sebagai jurnalis itu apa? Ya kita tanyain sama penguasa keamanan di situ kan, Kapolri dalam hal ini ya. Ini gimana anak buahmu seperti ini? Nah, akhirnya dia kasih tindakan ya, moga-moga ada perbaikan gitu loh. Jadi kayak lebih diperdalam lagi kontennya ya, Bang? Iya gitu. Istilahnya pengembangan terhadap suatu isu yang sedang viral di media sosial, karena ya citizen jurnalis tidak mendapat pelatihan untuk membuat berita mendalam soal itu gitu. Biasanya cuman sekedar kulit luar gitu. Next question, dari berkembangnya media digital saat ini, adakah pendapat dari pihak CNN tentang cepatnya informasi disampaikan melalui media sosial dibanding media massa seperti TV ini, Mas? Itu ada nggak pendapat sendiri? CNN itu kebetulan tempat saya bekerja, yang bikin saya agak tenang juga, tidak menganut siapa yang tercepat, tapi yang nomor satu harus akurat gitu. Kalau kita pernah lihat sebenarnya ya analoginya kayak kamu tahu pesawat Concorde kan yang pernah dibuat, itu sangat cepat loh, berapa kali kecepatan suara, tapi akhirnya hancur juga gitu loh. Akhirnya yang sekarang masih kepake terus ya pesawat yang ya dengan kecepatan seperti itu gitu loh, yang standar lah. Sama seperti pesawat itu analoginya. Kalau kita terlalu cepat tapi tidak akurat, ya media akan hancur gitu loh. Nggak akan dipercaya, nggak akan kredibel. Contohnya kayak ya beberapa media nasional misalnya. Pertanyaan terakhir nih, Mas, apakah dengan adanya citizen journalism ini mempengaruhi kinerja pada media massa, terutama bagi pihak CNN? Apakah dia mempengaruhi buruk atau baik gitu? Ya, aku sendiri menganggap adanya citizen journalism itu adalah suatu hal yang bagus. Kenapa hal bagus? Karena tidak setiap saat wartawan itu ada di tempat gitu. Kayak misalnya kita ingat belum lama ada kecelakaan pesawat atau kecelakaan kapal di laut. Yang dapat gambar duluan adalah nelayan-nelayan di sekitar gitu loh. Nah, tinggal bagaimana wartawan mengolah gambar yang sudah ada dan informasi yang sudah ada. Misalnya, gambarnya saya dapat dari nelayan gitu. Nelayan cuman bisa dapat gambar, posting di sosmed, viral gitu. Tapi data untuk disajikan ke publik itu belum tentu bisa. Nah, wartawan di situ datang, Pak, tanya ke misalnya di situ Pol Airut, itu polisi yang mengawasi air itu, di situ kan biasanya perairan di situ, tanya jatuhnya jam berapa, korbannya kira-kira jam berapa, sekarang upaya pencariannya seperti apa, kita kontak Basarnas, itu kan belum lagi maskapai yang punya pesawat gitu atau keluarga yang kehilangan. Nah, itu wartawan bisa wellness kalau buat berita, sedangkan kalau citizen journalism ya cuman on the spot itu aja gitu. Nah, makanya aku sangat suka dengan adanya citizen journalism karena ya tinggal kita latih aja sih. Bahkan sekarang tuh juga sudah banyak kelas lah wartawan-wartawan yang melatih bahkan dari anak-anak ya untuk melek media massa, bagaimana ketika ada suatu peristiwa nggak cuma sekedar direkam terus viral gitu, tapi peristiwa ini harus memiliki nilai berita. Kenapa? Karena biar bisa jadi pelajaran gitu loh. Kayak misalnya yaitu kecelakaan kayak gitu kan, itu supaya apa? Supaya kita belajar dari peristiwa itu agar tidak terjadi
kecelakaan yang lebih besar lagi gitu. Berarti menurut pihak media massa, citizen journalism ini berpengaruh baik ya Mas ya? Baik sekali. Bahkan banyak sekali kita terbantu dengan adanya citizen jurnalis gitu. Oke. Udah sih Mas, udah itu aja untuk pertanyaan tugas ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.